7 creepypasta teraneh part 20. Yang pertama, player 51. Ada sepasang kekasih bernama Nathan dan pacarnya Elena. Saat itu mereka berdua sedang bermain Minecraft Survival bersama. Nathan menghampiri rumah Elena dan dia mengajak Elena untuk melakukan lomba menebang kayu. Yang paling banyak mengumpulkan kayu dialah pemenangnya. Dan yang kalah harus mentraktir makan McDonald. Elena pun setuju dengan ajakannya Nathan dan mereka berdua langsung pergi untuk memulai perlombaannya. Setelah mereka sampai di biome taiga, mereka pun bersiap untuk memulai perlombaan mereka. Perlombaannya mempunyai aturan, Elena hanya boleh menebang bagian kiri, sedangkan Nathan hanya boleh menebang bagian kanan. Perlombaan pun dimulai. Namun beberapa menit setelah perlombaan dimulai, Elena memanggil Nathan untuk menghampirinya. Nathan menghampiri Elena dan tampak di dekat Elena sudah ada obsidian block yang melayang di udara. Padahal jelas sekali sebelumnya tidak ada apapun di sana. Elena mencoba menghampiri obsidian itu, tapi tepat setelah dia sampai, blok obsidiannya menghilang. Sehingga Elena terjatuh lalu mati. Karena hal tersebut, Elena jadi kehilangan kayu-kayunya dan Elena jadi malas ikut lomba. Jadi Elena pergi meninggalkan Nathan sendirian. Nathan pun akhirnya memutuskan kembali ke rumahnya untuk mengembalikan barang-barang Elena yang drop ke rumahnya. Sesampainya Nathan di sana, Nathan malah kaget melihat di rumahnya Elena sudah ada banyak sign bertuliskan error berwarna merah. Nathan mengecek tab, tapi tidak ada siapapun orang selain dirinya di server itu. Jadi dia merasa was-was dan pergi keluar dari server. Karena ingin menenangkan dirinya, jadi Nathan membuat world baru dengan mode single player. Tapi saat Nathan memasuki world-nya, dia malah berada di ruangan obsidian 3x3 dengan pintu di depannya, yang dimana itu sangatlah aneh. Tidak peduli dengan hal itu, Nathan langsung turun dan pergi menebang beberapa pohon, membuat tools, dan juga mining beberapa stone. Karena Nathan masih kekurangan bahan untuk membuat rumah, jadi dia memutuskan untuk membuat rumah kecil sederhana berukuran 4x3. Setelah menambahkan pintu dan beberapa torch, dia membuat sebuah bed dan pergi tidur. Namun saat Nathan tidur, dia mendengar ada suara orang yang membuka tutup pintu rumahnya. Lalu paginya saat Nathan keluar dari rumah dan membuka pintu, ada sign lagi bertuliskan null. Dan sesosok skin hitam dengan wajah tersenyum berlari ke arahnya lalu menghilang. Saat itu juga Nathan tiba-tiba terteleport di sebuah tempat piramid obsidian. Dan juga langitnya berubah menjadi malam. Nathan memasuki piramid itu, tapi tidak ada apapun di dalamnya. Namun saat Nathan berbalik, ada orang dengan skin hitam itu lagi. Dia melarikan diri dari Nathan, tapi setelah beberapa detik, orang itu berbalik ke arah Nathan dan memukulnya. Sampai Nathan terjatuh ke void di bawahnya. Yang kedua, seed 99900. Ada dua orang player bernama George dan Kelvin yang ingin menyelidiki map dengan seed 99900. Kata orang-orang di seed itu ada banyak harta karun yang sangat melimpah, tetapi sangat susah untuk ditemukan. Meskipun begitu, mereka berdua tetap main di seed itu dan mencarinya. George dan Kelvin sedang di mode peaceful dan sedang berada di biome taiga. Mereka ingin berjelajah sejauh mungkin untuk menemukan harta karun yang sering dibicarakan orang-orang. George dan Kelvin akhirnya melanjutkan perjalanan, tapi ujung-ujungnya mereka hanya menemukan tumpukan kol. Kelvin sedikit kesal karena telah lama mencari tetapi tidak kunjung menemukan harta karun itu. Namun setelah beberapa saat, mereka melihat sesuatu di kejauhan. Saat mendekatinya, mereka kaget karena ada tempat yang sangat berbeda dari biasanya. Di tempat itu terdapat banyak air yang melayang di udara dan di sana juga ada ravine yang penuh dengan diamond ore. Ya, akhirnya mereka berhasil menemukan harta karun itu. Mereka mencoba menelusuri tempat itu terlebih dahulu untuk membuat rumah mereka di sana. Di tempat itu tidak ada pohon sama sekali, juga grass-nya nampak aneh. Setelah itu, Kelvin menemukan sebuah goa, dan mereka memutuskan untuk masuk ke dalam. Di dalam goa ternyata juga banyak diamond ore. Saat George dan Kelvin keluar dari goa, tiba-tiba ada diamond ore yang bergerak melewati mereka. Di situ mereka menganggap mungkin itu hanyalah glitch.
Beberapa saat kemudian, George dan Calvin menemukan beberapa blok diamond ore yang nampaknya tidak berada pada tempatnya.